Ya, perkenalkan nama saya Sriyanto. Saya dari kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Sukorjo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Awal mula kita mendapatkan biogas itu awalnya dari kelompok ternak karya mandiri dari pemerintah desa untuk menganggarkan reaktor biogas, di mana reaktor biogas yang kedua ini berkapasitas 8 kubik. Sedangkan 8 kubik itu untuk mencukupi 2 rumah tangga. Jadi adanya biogas ini dapat membantu ibu-ibu rumah tangga yang untuk memasak nasi, masak air, penerangan, lampu, dan sebagainya. Untuk itu kami dari kelompok Tani Sri Rejeki ataupun dari kelompok ternak karya mandiri mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta pemerintah dalam membantu kelompok kami. Selanjutnya untuk proses nanti kita bisa mempraktekkan di lapangan. Proses dari biogas ini sebenarnya sederhana. Kita tinggal masukkan kotoran sapi. Ya, nanti kurang lebih ini kalau misalkan satu ember, ininya juga 1 ember. Kalau 5 ember, airnya juga 5 ember. Langsung kita aduk di mixer. Ya, ini di mixer. Nah, ini mixer. Nah, udah selesai mixer. Langsung di keran air dibuka, mengalir ke tabung digester utama. Nah, disinilah terjadi proses dari biogas. Sebenarnya untuk biogas ini kita tidak harus mempunyai sapi banyak. Sapi 1 pun cukup. Karena sebelum sapinya itu mengeluarkan kotoran, kita bisa ngambil di kandang komunal atau kandangnya teman-teman kita. Jadi tabung ini langsung diisi penuh. Nah, untuk seterusnya kan kita tinggal ngisi sehari sekali boleh, seminggu sekali boleh. Jadi kita tinggal ada penambahan saja untuk proses daripada biogas. Ya. Yeah. Dari proses yang tadi di sana, dari digester biogas, kita alirkan ke peralon ini. Peralon ada manometer. Manometer ini menunjukkan tekanan gas LPG, gas metan dari biogas. Nah, nanti ada warna hijau itu berarti bagus, warna kuning berarti sedang, dan warna merah berarti kita perlu menambahi dari cairan kotoran hewan. Nah, ini kita sudah bisa dipakai kompor gasnya, ini bisa buat masak. Nah, ini nah, punya biru juga seperti gas. Ini bisa buat masak air, masak nasi, masak apa saja. Ya, membantulah buat para petani-petani di sini. Selain untuk masak, kita juga bisa untuk penerangan lampu. Nah, ini lampunya. Nah, ini kita ada ya saklar di situ. Nah, ini lampunya. Ya, demikian perkenalan dari kami kelompok Tani Sri Rejeki mengenai biogas dan manfaat dari biogas sendiri.
Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih. Desa Blangu adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sragen, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Gesi. Di desa seluas 445,93 hektar ini memiliki jumlah penduduk 4.617 jiwa. Mata pencaharian warga desa Blangu beragam, dari mulai bertani, berternak, dan tak sedikit pula bidang usaha lain yang ditekuni oleh para penduduk desa Blangu ini. Seiring berjalannya waktu, pemerintah desa Blangu berbenah diri, menciptakan inovasi-inovasi dan mendorong peningkatan perekonomian penduduknya ke arah lebih baik. Salah satu contoh real dari inovasi yang dilakukan pemerintah desa Blangu adalah adanya alun-alun Blangu Woles, yang kini menjadi destinasi wisata keluarga. Di tempat inilah warga desa Blangu memanfaatkan sebagai lahan pencaharian dengan menjajakan aneka kuliner dan menyediakan wahana bermain bagi anak-anak. Gimana tanggapan Pak RT tentang keberadaan alun-alun Blangu Woles, Pak RT? Ya sangat senang sekali Pak. Untuk di sisi lain, untuk warga kami ya juga bisa menambah cari nafkah di sana. Biar yang keduanya ya banyak warga kami yang sangat senang atas adanya alun-alun. Semoga untuk kedepannya untuk lebih dirapikan lagi. Tidak hanya itu, inovasi lain yang tak kalah pentingnya juga dilakukan oleh pemerintah desa Blangu dalam bentuk program siswa mandiri. Program siswa mandiri ini adalah ejawantah dari upaya pemerintah desa Blangu menggiatkan warganya dengan memberikan rangsangan dan motivasi putra-putri usia sekolah agar memiliki kepribadian dan kemandirian. Ini artinya pemerintah desa Blangu sangat serius mengelola program ini. Lantas, seperti apa program siswa mandiri itu? Berikut penjelasan Danang Wijaya SE, Kepala Desa Blangu. Bentuk real program siswa mandiri ini adalah yang pertama stimulan kambing dan bibit tanaman untuk makanan kambing. Yang kedua stimulan dana tabungan untuk siswa. Dan yang ketiga pelatihan atau training pengembangan diri yang mendukung minat atau bakat hobi anak. Program ini kami latar belakangi karena yang pertama pentingnya faktor pendidikan. Yang kedua, belum semua warga Blangu mampu melanjutkan pendidikan SLTA, dan yang ketiga sebagian orang tua kesulitan membiayai anaknya ke SLTA. Sehingga dari
program siswa ini kami punya tujuan. Yang pertama, anak mampu merencanakan masa depannya. Dan yang kedua, keluarga program siswa mandiri tidak mengalami kesulitan biaya ketika anaknya melanjutkan jenjang pendidikan SLTA. Dan yang ketiga, anak mampu memanage waktu kesehariannya sehingga mereduksi pengaruh negatif ke anak. Tentu ada beberapa pertanyaan, mengapa sih kami harus memilih kambing sebagai stimulan untuk keluarga program siswa mandiri? Yang pertama, kami karena tinggal di desa masih banyak tanaman, pepohonan di sekitar lingkungan kami tinggal, sehingga dengan seperti itu mudah dari keluarga program siswa mandiri untuk memberikan makanan bagi kambing tersebut. Kemudian yang kedua, cepat berkembang biaknya dari sisi waktu maupun jumlah anak kambing. Dan yang ketiga, mudah menjualnya karena banyak kebutuhan dari daging kambing ini, baik untuk warung sate, akekah, atau mungkin kebutuhan kenduren di lingkungan warga masyarakat Desa Mbangu. Pada desa-desa saat ini telah dimunculkan inovasi-inovasi desa. Di Desa Mbangu ini telah diluncurkan program siswa mandiri. Saya di sini akan mempertanyakan bagaimanakah inovasi Desa Mbangu tersebut yang ada di saat ini, yaitu tentang program siswa mandiri. Bagaimanakah mekanisme dari program siswa mandiri tersebut? Monggo Pak Lurah Danang bisa dijelaskan secara detail. Oh ya, terima kasih. Jadi program siswa mandiri ini sasarannya adalah anak SMP kelas 1 yang terdaftar secara administrasi kependudukan di Desa Mbangu. Jadi semuanya yang SMP kelas 1 dan terdaftar tanpa terkecuali berhak untuk mengikuti program siswa mandiri. Jadi tidak melihat itu mampu atau tidak mampu, miskin atau tidak miskin. Ini supaya untuk lebih mempermudah kami di dalam mendata jumlah peserta siswa mandiri. Walaupun mungkin di antara mereka ada yang mampu, tetap kita ikutkan untuk siswa mandiri. Nah, ini dari program siswa mandiri. Kemudian dari siswa mandiri ini kita ada beberapa kegiatan diantaranya adalah untuk sasaran orang tua mereka dengan adanya parenting, terus kemudian juga untuk siswa itu sendiri berupa training. Kalau mungkin seperti kita training motivasi, achievement motivation training seperti itu. Ini untuk yang siswa. Dan juga ada beberapa kegiatan yang menunjang minat bakat dari siswa itu sendiri. Jadi program siswa mandiri ini, siswa ini kita beri kambing supaya mereka pelihara selama 30 bulan. Nah, setelah mereka 30 bulan, harapannya mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu kambing itu berkembang biak. Nah, dari berkembang biakan kambing ini harapannya ada uang lebih ya, ada pemasukan dari terhadap keluarga itu, sehingga keluarga itu nantinya bisa menabung, mempersiapkan ketika anaknya nanti masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ketika lulus SMP, harapan dari pemerintah Desa Mbangu itu keluarga itu sudah mempunyai biaya untuk masuk ke SMK atau SMA. Nah, selain itu juga kita ada tabungan. Jadi siswa mandiri itu kita beri tabungan rekening di KUD, dan juga harapannya mereka itu nanti menabungnya di KUD itu, Koperasi Unit Desa yang ada di Desa Mbangu. Kemudian mekanisme untuk, jadi sebenarnya ini kayak mirip perguliran ya sebenarnya ya, kayak mirip perguliran. Jadi ketika mereka sudah mendapat
kambing 30 bulan dipelihara, nanti mereka berkewajiban mengembalikan atau mempergulirkan kambing betina minimal usia 6 bulan. 6 bulan. Ini bukan dikembalikan kepada pemerintah desa atau mungkin pendamping program siswa mandiri, bukan, tetapi adalah digulirkan, diberikan kepada adik-adik kelasnya yang periode berikutnya. Jadi untuk sampai saat ini sudah 3 periode. Untuk tahun pertama itu tahun 2016, tahun kedua itu tahun 2017, dan tahun ketiga tahun 2018. Untuk tahun 2016 ini jumlah siswanya sebanyak 49. Untuk tahun 2017 itu sebanyak 55. Dan untuk tahun 2018 ini 45. Terus untuk tahun 2019 ini nanti kita sudah tidak menganggarkan penuh, tapi berguliran dari yang periode pertama, yaitu tahun 2016. Jadi tahun 2016 mereka periode pertama mengembalikan kambing betina minimal usia 6 bulan, nanti kita gulirkan pada siswa mandiri yang periode keempat ini. Jadi sifatnya bergulir. Nah, seandainya ada kekurangan kambing ya nanti kita tambahi, atau mungkin ada kelebihan kambing ya nanti dikelola oleh pendamping atau pengelola untuk, kalau bahasa Jawa, untuk jagani kalau nanti dari siswa mandiri itu ada yang sakit atau mungkin mati, itu nanti dipinjami dari kambing yang dikelola oleh pendamping tersebut. Untuk keberlanjutannya seperti itu. Terus kemudian untuk mekanisme pengawasannya, jadi ditangkap pengawasan gitu. Sebelum menerima kambing ini, peserta ini, wali muridnya atau orang tuanya ini menandatangani fakta integritas. Jadi menandatangani fakta integritas yang isinya diantaranya seperti itu tadi, sanggup mengembalikan kambing usia 6 bulan betina setelah memelihara 30 bulan. Terus juga memeliharanya itu tidak boleh banyak-banyak, jadi maksimal 5 ekor, karena kalau nanti lebih nanti malah merepotkan dari keluarga tersebut, jadi kita batasi untuk itu. Nah, kemudian sini sebagai bentuk pengawasan dan juga sebagai pengendalian, apabila orang tua melanggar ketentuan di fakta integritas itu, pemerintah desa berhak untuk menunda pelayanan. Nah, ini menjadi komitmen bersama supaya apa yang menjadi hak dari peserta program siswa mandiri dan menjadi kewajiban program siswa mandiri bisa berlanjut. Jadi nanti ketika mereka tidak menjalani kewajiban, misalnya mengembalikan kambing setelah memelihara 30 bulan, pemerintah desa berhak untuk menunda pelayanan warga tersebut. Jadi dari sinilah harapannya semua warga bisa komitmen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di fakta integritas tersebut. Demikian tadi wawancara kami kepada Bapak Kepala Desa Mblangu, Danang Wijaya Sarjana Teknik, tentang program siswa mandiri inovasi desa yang ada di Desa Mblangu, Kecamatan Musi, Kabupaten Sragen. Terima kasih. Natah adalah nama embung yang merupakan salah satu pesona alam yang dimiliki oleh Desa Gendeng Dhuwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen,
dengan luas 3.300 meter persegi. Selain digunakan untuk perairan sawah, embung ini juga menjadi tempat favorit bagi penyuka hobi memancing atau bahkan hanya sekedar menghilangkan penat dari rutinitas sehari-hari. Tak hanya tenangnya air yang membuat rileks, tapi juga pepohonan rimbun di sekeliling embung yang melambai pelan tertiup angin. Nyaman, nyenengke, pokoknya seru lah Mbak, karo konco-konco. Yo sarane sih, dikasihkan lagi sama dikasih penerangan lah Mbak. Kalau malam itu gelap banget, jadi harus pakai penerangan. Mbak dikasih penerangan atau gimana gitu, biar terang. Pemanfaatan natah menjadi tempat pemancingan merupakan kesepakatan antara warga Dukuh Sendang Karang dan pemerintah desa Gendeng Dhuwur. Tidak terkendalinya pembuatan sumur bor yang berdampak pada penurunan debit air juga menjadi salah satu latar belakang pembuatan natah. Selain untuk pemancingan, natah juga menjadi tempat penampungan air di saat musim kemarau panjang karena debit air yang mengalami penyusutan. Kalau embung natah itu sebenarnya sudah lama, Mbak. Jadi sudah lama berjalan, biasanya hanya untuk pengairan saja. Tapi karena di program inovasi desa ini kita mencoba untuk mengembangkan di pemancingan. Selain itu di pemancingan nanti sampingnya kalau memang ada dana dan ada kesempatan mengelola, kita kembangkan sebagai taman. Entah itu bunga maupun buah, nanti kita lihat dengan masyarakat kita pengennya seperti apa. Kemarin udah rembukan, pengennya di bunga dan di buah seperti itu, selain di pemancingannya. Setelah dikelola ini, kemarin kita baru mengadakan 2 event. Yang pertama itu dipinjam untuk kegiatan kampanye, yang kedua itu eventnya kita. Penghasilannya kemarin sudah disepakati 20% buat desa, 20% buat pengembangan, 60% buat pengelola dan warga setempat. Untuk kedepannya, selain pemancingan seperti saya utarakan tadi, kita sepakat bersama masyarakat dan juga perangkat BPD juga di sana nanti dikembangkan seperti tanam dan kebun buah kalau bisa. Nanti semoga di tahun ini anggarannya kita anggarkan 20 juta bisa berjalan ya gitu. Dengan adanya embung natah yang menjadi pemancingan bisa menginspirasi desa lain di Kecamatan Gemolong yang mempunyai embung untuk menjaga cadangan air dalam tanah dan mewujudkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan embung tersebut menjadi sumber penghasilan masyarakat dan desa.